Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur, peserta Bootcamp GE Sunbercode batch ke-71. Di video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait final project dari MGE yang sudah saya kerjakan, yakni automation testing menggunakan Cypress dengan pendekatan object model. Untuk fitur-fitur yang sudah saya kerjakan ada tiga, yakni login, terus ada forget password, terus ada directory. Langsung saja kita ke codingannya. Untuk masing-masing fitur sendiri memiliki tiga file. Yang pertama ada data, terus ada script testingnya, terus ada pix. Kita ke login. Di login data sendiri ini berisikan data-data yang akan kita inputkan di script pengujian bagian fitur data. Ada invalid password, empty user, empty password, empty path, uppercase dan uppercase. Untuk field yang kita gunakan di fitur login ini ada dua, yakni username dan password. Lalu selanjutnya untuk login page, di login page sendiri ini berisi dengan selektor-selektor yang digunakan di script testingnya. Ada navigation, yang pertama visit, yakni visit ke web Nurinsa RM-nya. Lalu ada elemen, di elemen sendiri ada field username, field password, login button, dan dashboard breadcrumb. Terus intercept sendiri ada beberapa, pertama intercept dashboard, intercept login page, dan intercept message, di mana metode yang digunakan adalah get. Untuk actionnya ada enter username, enter password, klik login button, login. Untuk assertionnya yang digunakan untuk validasi, yang pertama ada verifikasi dashboard page dan verifikasi login page. Terus kita lanjut ke script utamanya yang kita gunakan untuk otomatisasi. Oke, ini. Yang pertama mengimpor login page di yang sudah kita buat sebelumnya, terus ada login data juga diimpor yang sudah dibuat sebelumnya, lalu membuat test suite. Di dalam test suite sendiri berisikan beberapa test case. Yang pertama, test case pertama itu positif, yakni sukses login, di mana yang diinputkan adalah valid user dan valid password. Terus verifikasi apakah dashboard page-nya muncul, maka jika muncul berarti sukses login. Terus test case kedua yakni negatif, di mana login dengan invalid username. Untuk data yang diinputkan sendiri invalid username, terus invalid password, terus verifikasi login page, di mana verifikasikan apakah muncul tanda tidak validnya yang sudah dibuat sebelumnya di login page. Terus test case 3 juga valid login dengan invalid password. Untuk field yang diisikan invalid password, dan selanjutnya ada valid login dengan mengosongkan username. Untuk data yang diisikan juga sesuai dengan yang sudah ada di login data. Terus untuk valid login dengan empty password, jadi login tanpa mengisikan password. Terus mengosongkan username dan password. Lalu yang ketujuh yakni menggunakan username dan password uh, caps lock semua. Kita coba di Cypress-nya langsung. Jadi saya sudah melakukan run, kita run ulang untuk loginnya. Test case 1 sudah berhasil, test case 2 juga sudah berhasil, test case 3 juga berhasil, test case 4 berhasil juga,
test case 5 juga berhasil, 6 juga berhasil, dan test case 7 juga sudah. Jadi keseluruhan di script login ini, keseluruhan test case sudah berhasil dijalankan. Lalu untuk selanjutnya kita ke forget password. Di forget password juga ada di page di mana menginisiasikan selektor-selektor yang digunakan. Yang pertama navigation, visit ke URL Orange ARN, terus elemennya ada get forget password link, sering field, reset button, require field message. Untuk intercept reset password, actionnya sendiri, klik forget password, mengisikan username, klik reset button. Assertion yang digunakan yang pertama reset password sukses, reset password yang tidak terkirim, terus require failed, dan intercept jika sukses. Terus kita ke gateway-nya, gateway-nya karena di sini menggunakan username untuk fieldnya yang diisikan username, maka kita menggunakan data dari login yang sudah kita buat sebelumnya di fitur sebelumnya. Jadi kita sudah bisa menggunakan login yang dibuat sebelumnya karena sama-sama menggunakan username. Untuk test suite-nya sendiri ada beberapa test case. Yang pertama sukses reset password dengan mengisikan valid user, terus reset password menggunakan username yang salah dengan invalid user, terus mengosongkan username langsung klik reset button, lalu valid reset password menggunakan uppercase. Jadi untuk data yang digunakan itu menggunakan data dari login yang sudah digunakan sebelumnya. Kita coba di Cypress-nya, target password, SK1 sukses, berhasil, SK2 juga sudah berhasil, SK3 juga sudah. Ya, test case sempat juga sukses. Untuk keseluruhan test case berjalan dengan normal, sudah checklist hijau. Untuk selanjutnya yakni untuk menu directory. Directory sendiri untuk di datanya sendiri ada beberapa data yang diinputkan. Pertama ada invalid employee, job filter, dan location filter. Terus kita ke ini, di sini terdapat selektor yang digunakan. Yang pertama elemen, yakni directory menu, terus isi disorder dari employee name, job title dropdownnya, lalu location dropdown, search button, reset button, direct header. Terus intercept, yang pertama intercept directory. Untuk actionnya sendiri visit directory dan enter employee name. Terus ada select job title, select location, klik search button, klik reset button. Assertionnya sendiri ada verifikasi director page, lalu verifikasi employee fund by job, terus by location, lalu untuk wait for directory. Terus kita ke itu nya di mana scriptnya kita eh, ya, terus untuk selanjutnya ya ini directory di script nya ada beberapa test case. Yang pertama eh, search employee dengan valid data, terus search employee dengan invalid data,
Lalu ada filter employee dari job title, lalu dari location, terus yang terakhir reset filter. Terus kita start, kita open Cypress di testing, kita start, kita pilih territory. Maka akan membuka login, coba tes kami ulang. Cuma untuk buka, untuk tes kedua. Gak tahu kenapa untuk tes case 2 loginnya juga susah kebuka, lama sekali. Coba kita, sudah jalan semua dari 5 test case. Dari 5 test case ada satu test case yang tidak berjalan, yakni setelah melakukan search keyword di nama karyawan. Sebelumnya bisa, namun entah kenapa untuk saya coba saat record ini tidak dapat menangkap dropdown dari nama pengguna. Terus juga di nama pengguna ini eh, tidak stabil, kadang hilang, kadang muncul. Jadi mungkin itu juga berpengaruh. Dan juga untuk test case lainnya, 4 test case berjalan, dapat berjalan sesuai dengan skrip. Yang pertama yakni eh, filter eh, search employee dengan invalid data, lalu filter employee dengan job title, filter employee dengan location, yang terakhir reset filter. Empat-empatnya bisa berjalan. Mungkin sekian untuk presentasi project final project dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.